but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, they can break it hard. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's not. When I pulled on the lot, that's not. I feel my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah dengan NIM 2305112783. Nah, di sini saya dari kelompok 1 bersama rekan saya akan menjelaskan tentang materi asam basa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi asam dan basa. Nah, membahas mengenai teori asam basa menurut Arrhenius. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai larutan. Jadi, larutan itu merupakan campuran homogen dan larutan terbagi menjadi 3, ada larutan asam, larutan basa, dan juga larutan netral. Nah, secara sederhana, larutan asam itu memiliki rasa asam dan larutan basa itu identik dengan rasa pahit. Jadi, larutan asam itu contohnya seperti jeruk. Jadi, ketika kita memakan jeruk, rasanya itu akan asam. Nah, contoh lainnya itu seperti cuka dan lemon dan masih banyak contoh lainnya. Sedangkan basa itu contohnya itu seperti sabun, sampo. Jadi, ketika kita tidak sengaja merasakannya itu rasanya akan pahit. Nah, untuk lebih lanjut, lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke penjelasannya. Jadi di sini kita akan bahas tentang asam, yang merupakan zat yang memiliki sifat khas rasa asam, merusak permukaan logam, bereaksi dengan logam menghasilkan gas hidrogen, merubah kertas lakmus biru menjadi merah. Nah, contoh reaksinya di sini itu ada HCl ditambah Mg itu menghasilkan MgCl2 dan H2. Selanjutnya kita masuk ke sifat asam. Jadi yang pertama itu bersifat korosif. Lalu yang selanjutnya ada memerahkan kertas lakmus biru. Nah, yang ketiga yaitu ada menghasilkan ion H+ saat dilarutkan di dalam air. Dan yang selanjutnya itu memiliki pH kurang dari 7. Contohnya itu ada HCl, HNO3, dan H2SO4. Yang selanjutnya basa, yang merupakan zat yang memiliki sifat spesifik, jadi licin jika mengenai kulit kita, lalu merubah kertas lakmus merah menjadi biru. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat basa. Jadi si basa ini bersifat licin, lalu mendapat membirukan kertas lakmus merah, lalu menghasilkan ion OH- saat dilarutkan di dalam air gitu. Nah, yang selanjutnya memiliki pH lebih dari 7. Contohnya itu seperti NaOH, KOH, dan MgOH 2 kali. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori asam basa menurut Arrhenius. Nah, jadi Arrhenius ini merupakan ahli kimia dari Swedia. Nah, beliau menemukan teori ion bahwa kenapa larutan zat-zat di dalam air itu dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kita masuk ke asam. Jadi asam itu merupakan suatu senyawa yang melepaskan ion H+ dalam larutan air. Jadi menambahkan konsentrasi ion hidronium atau H3O+. Nah, reaksinya ada di sini HCl ditambah H2O menghasilkan H+ ditambah Cl-. Nah, selanjutnya kita masuk ke basa, yaitu suatu senyawa yang melepaskan ion OH- di dalam larutan air. Nah, reaksinya itu ada NaOH menghasilkan Na+ ditambah OH-. Nah, definisi asam basa menurut Arrhenius itu terbatas untuk larutan di dalam air. Jadi tidak dapat diterapkan pada larutan non-air, fasa gas, dan fasa padatan karena tidak ada H+ dan OH-. Nah, baik, sekiranya itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan. Jadi penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada teman saya. Disilakan. Saya Eva Nurlina dengan NIM 2305111319. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Aisyah mengenai teori asam basa Arrhenius. Nah, teori asam basa Arrhenius ini ternyata memiliki beberapa kelemahan. Nah, apa saja sih kira-kira kelemahannya?
Yang pertama, teori ini tidak dapat menerangkan perilaku asam basa dalam pelarut yang bukan air. Kemudian yang kedua, teori ini hanya terbatas untuk senyawa yang dapat melepaskan ion H+ dan ion OH-. Nah, yang ketiga, teori ini gagal menerangkan reaksi asam basa atau reaksi netralisasi yang menghasilkan garam tanpa kehadiran pelarut. Nah, di sini ada beberapa contoh reaksi. Yang pertama itu reaksi antara CaO ditambah CO2 yang menghasilkan CaCO3. Nah, reaksi yang kedua yaitu NH3 ditambah HCl yang menghasilkan NH4Cl. Nah, selanjutnya teori ini gagal menerangkan sifat asam yang dimiliki oleh garam seperti AlCl3 dan BF3. Selanjutnya, teori ini juga gagal menerangkan sifat basa seperti pada NH3 dan pH3. Nah, yang terakhir, teori ini gagal menerangkan bahwa ion H+ ada dalam air sebagai ion H3O+. Selanjutnya, kita masuk pada pH asam basa. Nah, sebelum kita masuk pada pH asam basa, tentu kita harus mengetahui apa sih pH itu. Nah, pH atau derajat keasaman adalah konsentrasi ion H+ yang berada dalam larutan. Nah, rumus pH ini terdapat dua rumus. Yang pertama, pH sama dengan min log konsentrasi H+ dalam keadaan asam, dan pOH sama dengan min log konsentrasi OH- dalam keadaan basa. Di sini sudah terdapat grafik nilai pH, di mana dari grafik di atas dapat diketahui bahwa apabila pH kecil dari 7, maka larutan tersebut bersifat asam. Nah, apabila larutan tersebut memiliki pH sama dengan 7, maka larutan tersebut bersifat netral. Kemudian apabila larutan tersebut memiliki pH besar dari 7, maka larutan tersebut bersifat basa. Nah, kira-kira air mineral yang kita minum sehari-hari itu memiliki pH berapa ya? Nah, jadi air mineral yang kita minum sehari-hari itu memiliki pH 7, di mana pH 7 ini memiliki sifat yang netral dan baik untuk tubuh. Namun, tidak semua air mineral ini memiliki pH tepat di 7, tetapi ada juga air mineral yang memiliki pH antara 6 hingga 8, yang masih dianggap aman untuk tubuh manusia. Selanjutnya, kita masuk ke penentuan pH asam dan basa. Larutan asam kuat dan basa kuat terionisasi sempurna dalam air, sehingga jumlah ion dapat dihitung dari asam atau basanya. pH dapat ditentukan langsung dari nilai konsentrasi M asam dan basanya. Berikut pengukuran pH untuk asam kuat. Contoh asam kuat, HNa itu akan menjadi NH+ ditambah AN-. A mol per L, N kali A mol per L menjadi H+ sama dengan N kali A mol per L. Untuk menentukan pH, menggunakan rumus pH sama dengan min log kali H+. Kita contoh. Nah, kita ambil contoh untuk H2SO4. H2SO4 berubah menjadi 2H+ ditambah SO4-. Nilai M dari H adalah 0,01 dikali 2 menjadi 0,02 molar. pH sama dengan min log kali H+ sama dengan min log kali 2 kali 10 pangkat min 2. pH-nya sama dengan 2 kurang min log 2. Selanjutnya, penentuan pengukuran pH basa kuat. Basa kuat LOHN menjadi Ln+ ditambah NOH-. B mol L, N kali B mol per L menjadi OH sama dengan N kali B mol per L. Untuk rumus POH menggunakan min log OH- dan menentukan pH dengan rumus pH tambah POH sama dengan 14. Kita ambil contoh pada NaOH. NaOH bereaksi menjadi Na+ ditambah OH-. Nilai molaritas dari OH sama dengan 0,01 mol. POH sama dengan min log kali OH-. Kita substitusikan POH sama dengan min log dikali 1 kali 10 pangkat min 2.
POH sama dengan 2 kali min log 1. Lalu POH sama dengan 2. Untuk menentukan pH, gunakan rumus yang sebelumnya. pH sama dengan 14 kurang 2 sama dengan 12. Kita dapat mengetahui bahwa pH-nya adalah 12. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh asam kuat dan asam lemah. Nah, asam kuat ini memiliki pH di bawah 3, kemudian asam lemah memiliki pH 3 sampai 6. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh asam kuat dan asam lemah. Yang pertama, asam nitrat dengan rumus kimia HNO3 dengan jenis kuat. Kemudian ada asam nitrat dengan rumus kimia HNO2 dengan jenis lemah. Kemudian ada asam sulfat dengan rumus kimia H2SO4 dengan jenis kuat. Selanjutnya ada asam sulfit dengan rumus kimia H2SO3 dengan jenis lemah. Kemudian ada asam karbonat H2CO3 dengan jenis lemah. Kemudian ada asam fosfat dengan rumus kimia H3PO4 dengan jenis lemah. Kemudian ada asam fosfit dengan rumus kimia H3PO3 dengan jenis lemah. Kemudian ada asam perklorat dengan rumus kimia HClO4 dengan jenis kuat. Kemudian ada asam klorida dengan rumus kimia HCl dengan jenis kuat. Kemudian ada asam bromida dengan rumus kimia HBr dengan jenis kuat. Kemudian ada asam iodida dengan rumus kimia HI dengan jenis kuat. Adapun perbedaan antara asam kuat dan lemah, asam kuat dapat menghancurkan beberapa bahan seperti kaca dan keramik, serta dapat menghasilkan gas hidrogen klorida yang beracun. Kemudian asam lemah tidak dapat menghancurkan bahan seperti kaca, keramik, dan tidak menghasilkan gas hidrogen klorida yang beracun. Nah, basa lemah itu memiliki pH antara 8 sampai 11. Nah, basa kuat sendiri memiliki pH itu di atas dari 11. Selanjutnya, contoh basa kuat dan lemah. Yang pertama, natrium hidroksida dengan rumus kimia NaOH dengan jenis kuat. Kemudian, kalium hidroksida dengan rumus kimia KOH dengan jenis kuat. Kemudian, magnesium hidroksida dengan rumus kimia MgOH2 dengan jenis kuat. Kemudian, kalsium hidroksida dengan rumus kimia CaOH2 dengan jenis kuat. Kemudian barium hidroksida dengan rumus kimia BaOH2 dengan jenis kuat. Kemudian tembaga hidroksida dengan rumus kimia CuOH dengan jenis lemah. Kemudian ada besi hidroksida dengan rumus kimia FeOH2 dengan jenis lemah. Kemudian ada aluminium hidroksida dengan rumus kimia AlOH3 dengan jenis lemah. Kemudian ada amonium hidroksida dengan rumus kimia NH4OH dengan jenis lemah. Adapun perbedaan antara basa kuat dan lemah adalah yang pertama, basa kuat itu dapat menghancurkan beberapa bahan seperti kaca dan keramik serta dapat menghasilkan gas hidrogen yang beracun. Yang kedua, basa lemah tidak dapat menghancurkan bahan seperti kaca dan keramik dan tidak menghasilkan gas hidrogen yang beracun. Namun, dapat diingat bahwa perbedaan antara basa kuat dan lemah dapat berbeda tergantung pada konteks dan aplikasi yang kita gunakan. Terima kasih.